Shalom, selamat pagi semua yang sudah hadir di ruang ibadah PBS Ministry. Sebelum kita masuk dalam hari ini dalam pemberitaan firman, pujian penyembahan, kita masuk, kita buka dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sampai pada pagi hari ini, boleh masih diberi satu kesempatan lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami memulai ibadah PBS Ministry pada pagi hari yang cerah ini. Kami semuanya menaikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, bila kau dapati sikap kata hati, pikiran, bahkan perbuatan kami yang gak berkenan, yang sia-sia, yang membukakan Roh Kudus, ampuni tahirkan setiap kami. Pribadi lepas pribadi khususnya hambamu ini, dan setiap hamba-hamba yang sudah hadir yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, yang menaikkan pujian penyembahan. Bela menjadi pipa yang harum berkenan di hadapanmu Bapa. Bapak, tutup bungkus juga setiap kami, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, wifi, jaringan internet, dan segala sesuatu fasilitas yang Tuhan berikan kami untuk melakukannya, biarlah dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak berkati hambamu yang akan memimpin dalam pujian penyembahan, Ibu Iraleni Lukulalan Mapa, kau berikan lebih lagi Tuhan hikmat, kekuatan, penyertaan pertolongan Tuhan, biar apapun yang dia lakukan pada pagi hari ini semuanya jadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan juga hambamu Pastor Dr. Yohanes Parapat yang pagi hari ini akan menyampaikan sebagian dari isi firman Tuhan, pengurapan hikmat, marifat, kewahyuan, penyertaan pertolongan Tuhan menyertai hambamu ini. Biar apapun yang disampaikan oleh hambamu, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang mendengarkannya dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus dan kami akan mulai ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih. Mari kita akan buka ibadah kita pagi hari ini sebentar dulu. Ini masih ke-share nih ke situ ya. Bentar ya. Bukan dengan bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Kerja, Pak. dalam hidup. Tanya libur. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan pagi ini untuk Bible Study yang akan dibawakan oleh Pastor Johannes Parapat. Waktu kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu Ira ya. Bapak Ibu suara saya cukup jelas ya. Clear. Oke, baik terima kasih. Jadi hari ini saya semalam menitipkan tema atau eh, judul ya untuk kita bahas hari ini, yaitu pembaharuan akal budi. Dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tapi untuk masuk ke sana, karena saya seperti saya sampaikan, saya berusaha untuk membuatnya urut ya. Dari sejak awal-awal saya sharing di sini, di kelompok kita ini, bahwa dimulai selalu dari seseorang yang dilahirkan kembali ya. Alkitab bilang bahwa sekali lagi, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yesus sendiri yang menyampaikan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Kita udah sempat bahas. Eh, Melihat kerajaan Allah berarti dia memahami kerajaan Allah. Dia mengerti nilai-nilai kekekalan, dia mengerti keindahan, dia mengerti adanya hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Dan oleh karenanya dia masuk, di dalam Yohanes pasal yang ketiga dibilang dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya dia ambil bagian, dia meninggalkan kehidupannya yang lama. Nah, untuk dapat ada di sana, seseorang harus dilahirkan oleh Allah sendiri atau oleh Roh Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga dikatakan seperti itu. Orang itu harus Allah sendiri yang melahirkan. Itulah sebabnya seseorang lahir baru bukan karena dia yang mengerjakan sesuatu, tetapi karena Allah melalui Roh Allah melahirkan dia kembali. Ya, karena memang tidak ada cara lain. Karena manusia jatuh dalam dosa, tidak mungkin bisa hanya diberikan ayat, diberikan teguran, diberikan ancaman pun tidak bisa. Hanya bisa dia diulang. Kan itu kira-kira maknanya, diulang, dilahirkan ulang. Yang dilahirkan ulang bukanlah tubuhnya. Makanya ketika Nikodemus bertanya kepada Yesus atau berargumen kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan,
Gimana caranya Tuhan? Masa dia dilahirkan lagi oleh ibunya? Masa dia masuk lagi ke rahim ibunya? Maka Tuhan bilang, memang bukan itu maknanya. Bukan dilahirkan dari daging. Karena diulang-ulang pun dilahirkan dari daging, nggak ada gunanya. Dia tidak bisa tetap mengerti kerajaan Allah. Itulah sebabnya yang harus dilahirkan kembali adalah rohnya atau manusia batinnya atau pikirannya atau cara berpikirnya. Ya. Jadi bukanlah sekali lagi tubuh jasmaninya tentu tidak bisa dilahirkan kembali begitu ya. Bukan itu makna Yesus. Tetapi manusia batinnya, rohnya ya, yang harus dilahirkan kembali. Tanpa dilahirkan kembali kata Tuhan, tidak mungkin dia bisa melihat kerajaan Allah. Tidak mungkin dia masuk, melihat saja tidak bisa atau mengerti aja nggak bisa, apalagi dia mau masuk ya. Nah, kemudian pada bagian kedua, saya waktu itu menyampaikan bahwa apa ciri orang yang dilahirkan kembali? Dia sudah tidak lagi hidup di dalam dosa. Itu yang Alkitab katakan. Saya ulang, satu-satunya ciri orang yang dilahirkan kembali oleh Allah adalah dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, itu ada dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8, 9, dan seterusnya. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, 9 dan seterusnya dikatakan bahwa orang yang dilahirkan oleh Allah tidak lagi berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Itu merupakan bagian Alkitab yang memang sangat sangat mengerikan bagi banyak orang Kristen, faktanya begitu ya. Karena dia langsung berargumen, nggak mungkin Pak, dalam hidup orang masih akan terus berbuat dosa. Ya. Bapak Ibu, kalau Alkitab mengatakan bahwa orang yang lahir dari Allah atau dilahirkan oleh Allah tidak lagi berbuat dosa, tidak mungkin Allah bermaksud bahwa itu tidak bisa dicapai atau tidak mungkin terjadi. Ya, adalah gila kalau Allah mengatakan atau berfirman sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam hidup manusia, begitu ya. Nah, waktu itu ada argumen bahwa eh, orang yang lahir dari Allah itu tidak lagi berbuat dosa dalam konteks tidak lagi terus-menerus berbuat dosa. Memang bentuk kata di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ketika dikatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, bentuknya adalah present ya, kata kerja present. Artinya present continuous, artinya tidak lagi terus-menerus berbuat dosa ya. Tetapi penting waktu itu saya sudah membahas yang dimaksud dengan tidak lagi terus-menerus berbuat dosa bukanlah hari ini buat dosa 1 bulan enggak buat dosa, lalu bulan berikutnya buat dosa lagi. Tentu bukan begitu ya. Kalau seperti itu, maka berarti tidak ada maknanya dia dilahirkan kembali. Ya kan? Bayangkanlah kalau hari ini dia buat dosa. 1 bulan dia berhenti nggak buat dosa. Lalu hari besoknya dia buat dosa lalu mati. Kan tetap tidak ada manfaatnya buat dia. Ya kan? Dia tetap mati dalam dosa. Kan begitu. Jadi kita mesti tidak boleh diganggu oleh pikiran-pikiran yang wah, saya masih buat dosa. Itu tidak boleh menggagalkan firman Allah. Itu maksud saya. Saya ulang. Kalau kita masih berbuat dosa, lalu kita pikir tidak mungkin orang tidak berbuat dosa, itu jahat. Karena kita membuat diri kita yang jadi patokannya. Kita membuat diri kita jadi standarnya. Standarnya tidak boleh hidup kita, standarnya harus firman Allah. Ya, Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa berhenti berbuat dosa atau menolong seseorang. Karena memang itu target Allah, ya. Itulah sebabnya 1 Yohanes pasal yang ketiga bilang begini, ia tidak lagi dapat berbuat dosa karena Allah memberikan benih ilahi kepada orang itu, gitu ya. Kata benih dari kata Yunani sperma. Jadi Allah memberikan sperma ilahi, benih ilahi. Atau Allah memberikan benihnya sendiri, sifat Allah sendiri. Gitu ya, diberikan kepada orang yang Allah kehendaki dia dilahirkan kembali. Atau orang yang dilahirkan kembali oleh Allah. Bagian lainnya dalam penjelasan pada waktu itu saya menjelaskan, kalau begitu apa bagian kita, Pak? Apa yang harus saya lakukan supaya saya dilahirkan kembali?
Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, Alkitab mengatakan setiap orang yang menerima Allah diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Diberikan keistimewaan. Karena salah satu kata diberikan kuasa atau exousia dalam bahasa Yunani adalah artinya memang privilege atau keistimewaan atau dipilih Allah begitu kira-kira supaya dia dilahirkan lagi oleh Allah. Jadi yang dilakukan oleh seseorang adalah dengan cara menerima Allah, ya. Menerima dari kata Yunani lambano. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, kata menerima berasal dari kata Yunani lambano. Lambano itu sebetulnya bukan hanya atau bukanlah menerima dalam pemahaman kita pasif, ya. Tapi menerima dalam arti kita mengambil, memilih. Itulah sebabnya terjemahan dari kata lambano di dalam di dalam kamus-kamus bukanlah receive, tetapi take. Jadi saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Ya, menerima Yesus bukanlah ditandai sekedar dengan mengucapkan saya menerima Yesus, bukan. Tetapi ditunjukkan lewat kehidupan karena memang bentuknya adalah kata kerja, ya. Sama saya pernah bilang ketika orang kawin atau orang menikah, dikatakan dia menerima pasangannya bukanlah ketika dia berjanji di depan pendeta, ya kan? Kalau saya berjanji, Bapak Ibu berjanji, saya akan mengasihi pasangan saya akan setia, saya akan memelihara dalam suka dan duka. Tapi ketika pasangannya sakit, dia tinggalkan, nggak diurus, berarti kan dia tidak menerima. Oleh sebab itu, perhatikan, menerima itu bukanlah ketika kita mengucapkan, saya terima Yesus, bukan. Tapi kalau kita menerima Yesus atau mengambil Yesus, memutuskan menerima Yesus, dan Allah berkenan melahirkan kita kembali, ditandai lewat hidup kita, ya, yang kemudian memilih mengikuti perintah Tuhan, mengikuti Tuhan, dan tidak memilih yang lain. Nah, hari ini saya mau menyampaikan lanjutannya. Gimana caranya saya bisa memilih Tuhan seterusnya dalam hidup ini? Gimana caranya saya tidak memilih yang lain? Karena biasanya pilihan, bukan biasanya, maaf. Karena Alkitab bilang pilihannya hanya dua. Memilih Allah atau memilih dunia ini, atau memilih mamon. Kalau berdasarkan teks Matius pasal yang ke-6. Bagaimana saya membuktikan atau bagaimana saya bisa sampai memilih Allah dan bukan memilih yang lain, ya. Karena pilihan keduanya kalau tidak memilih Allah pasti memilih mamon. Itu sebabnya saya pernah menyampaikan tidak ada orang yang nanti ditemukan terpisah dengan Allah alias masuk neraka dalam bahasa umum yang bukan karena mamon. Tidak ada. Saya ulang. Tidak ada orang nanti yang ditemukan terpisah dari Allah selama-lamanya atau tidak bersama Yesus kecuali karena mamon. Itu nggak ada. Semua pasti karena mamon. Orang tidak memilih Kristus pasti karena dia memilih mamon. Ya, perhatikan ini. Tidak ada orang yang terpisah dari Yesus, baik di bumi, apalagi nanti di kekekalan, yang bukan karena mamon. Semua karena mamon. Ya, mamon secara umum dipahami sebagai uang. Tapi mamon tentu bukan hanya uang. Mamon adalah nama besar, jabatan, kemasyuran, kenikmatan. Itu semua dikelompokkan sebagai mamon. Memang ujungnya adalah pasti ada uang atau ada materi di situ gitu ya. Apapun itu, ya. Tetapi bagaimana saya sampai di sana, ya? Saya sampai di sana seperti tema hari ini adalah apabila akal budi saya atau pikiran saya itu sudah diubah atau diperbaharui. Cara berpikir saya berubah. Cara berpikir Bapak Ibu harus berubah atau bukan harus. Tanda bahwa kita memilih Allah dan bukan memilih mamon adalah atau satu-satunya yang membuat kita memilih Allah terus dan tidak memilih mamon hanya apabila cara berpikir kita telah diubahkan. Itu lebih tepat kalimatnya ya. Atau dibaharui akal budi kita. Satu-satunya cara kita terus ada di dalam Allah
dan tidak memilih mamon adalah apabila akal budi kita diperbaharui. Hanya itu caranya. Ya, itulah yang Allah kerjakan, Roh Kudus kerjakan terus-menerus dalam hidup kita. Saya ulang, itulah yang terus-menerus dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau memang seseorang memiliki Roh Kudus, ya, yang ditandai dengan dia menerima Yesus. Eh, Waktu awal-awal juga udah saya sampaikan, seseorang ketika dia memilih Yesus atau menerima Yesus atau mengambil Yesus, Alkitab mengatakan selain diampuni dosanya, dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, dilahirkan kembali oleh Allah, diberikan benih ilahi atau spermanya Allah sendiri, tapi dia juga diberikan Roh Kudus, kata Alkitab. Itu benar-benar paket komplit. Jadi saya ulang, ketika seseorang menerima Yesus, kata Alkitab, yang pertama dia dilahirkan lagi oleh Allah. Yang kedua, dia dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kata Alkitab. Tapi yang ketiga, dia juga diberikan Roh Kudus, kata Alkitab. Karena Allah tahu kalau Roh Kudus nggak diberikan kepada kita, kita pasti menyimpang habis itu. Makanya semua orang percaya di dalam hidupnya pasti ada Roh Kudus. Sebaliknya, semua orang yang tidak menerima Yesus atau tidak dilahirkan kembali oleh Allah, tidak mungkin punya Roh Kudus dalam hidupnya. Maka dia tidak bisa memilih Tuhan, tidak bisa mau terus-menerus di dalam Tuhan, gitu ya. Jadi hanya oleh Roh Kudus lah yang membuat orang bisa bertahan terus-menerus memilih Tuhan dan terus-menerus ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya tidak boleh diremehkan, ya. Sering orang hanya mengingat Roh Kudus pada momen-momen tertentu. Ya, misalnya dia perlu pertolongan atau misalnya dia sedang dalam ibadah. Padahal kalau orang itu adalah orang percaya dalam hidupnya ada Roh Kudus. Ya, dia roh ya, dia pribadi, dia bukan benda mati. Dia pasti akan terus-menerus menolong atau memberitahukan kita. Yohanes pasal 16 bilang begini, Roh Kudus itu akan memimpin seseorang untuk dapat hidup dalam kebenaran atau mengenal seluruh kebenaran. Kata mengenal dari kata ginosko artinya bergaul erat ya dengan kebenaran. Cuma bisa dilakukan oleh orang yang di dalam hidupnya telah ada Roh Kudus. Artinya dia telah menerima Yesus, telah dibaharui dari sehari ke sehari. Itu bahasa yang sering didengar. Alkitab menjelaskan, saya terus mereview beberapa menit ini supaya karena hari ini nggak boleh terpisah ya pemahamannya dari yang sebelumnya. Alkitab memberi dua contoh orang yang saya pakai biasanya untuk menunjukkan perbedaan antara orang yang sudah lahir baru atau dilahirkan kembali oleh Roh Allah, itu kata yang lebih tepat karena itu kata yang ada di Alkitab, yang ditandai dengan orang ini hidup dalam pertobatan. Ya, yang pertama waktu itu saya kasih contoh adalah Sakeus. Yesus datang ke rumah Sakeus mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Yesus memberikan firman Allah kepada Sakeus dalam Lukas pasal yang ke-19. Tiba-tiba Sakeus bilang, Tuhan, mereka yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat, dan kepada yang miskin akan kuberikan setengah hartaku. Itu di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Lalu ayat 9 respon Yesus terhadap pernyataan Sakeus bahwa dia menyadari kejahatannya, dia mau berubah, dia bertobat dengan cara mengembalikan kepada yang dia curi 4 kali lipat, dan kepada orang miskin dikasih sisa hartanya. Hanya satu satu ayat atau sorry 1 ayat setelah itu langsung Yesus bilang hari ini kamu sudah selamat Sakeus ya. Jadi Yesus memberitahukan kepada kita pembaca Alkitab bahwa Sakeus selamat ditunjukkan dengan terjadinya perubahan dalam hidup Sakeus. Ada perubahan hebat karena memang bertobat artinya adalah perubahan yang drastis, perubahan yang hebat. Sakeus menunjukkan ada perubahan hebat hari itu di hidupnya. Ya, yaitu dia mengatakan semua yang kuperas kukembalikan 4 kali lipat. Ya, makanya waktu itu saya beritahukan kalau seseorang bertobat ditandai dengan dua hal. Pertama, dia tidak lagi berbuat jahat kepada sesama yang merugikan, ya,
malah dia bertanggung jawab, saya bilang begitu. Lalu yang kedua, dia berbuat baik, yaitu seperti Sakeus, dia berikan setengah hartanya kepada orang miskin. Lalu contoh kedua waktu itu saya pakai adalah Paulus. Paulus mengatakan, Alkitab mengatakan sebelum Paulus bertemu dengan Yesus dan ditangkap oleh Yesus, itu kalimat Alkitab, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Itu kata Alkitab juga. Ya. Nah, tapi setelah dia menerima Yesus atau ditangkap oleh Yesus, Alkitab mengatakan kemudian dia eh, meninggalkan kenyamanan hidupnya yang lama, bahkan Alkitab bilang dia menganggap semuanya sampah. Dari kata skubalon di dalam Efesus pasal yang ke berapa? 3 ya, itu ya. Dan Alkitab mengatakan dia menganggap semuanya seperti tai. Karena memang kata skubalon dari terjemahan kotoran hewan ya atau kotoran. Dan kemudian dia memilih menderita bersama Kristus. Ya. Tidak ada orang yang berubah drastis seperti itu kecuali ya dia dilahirkan oleh Allah, kemudian bisa mengerti kerajaan Allah, memilih kerajaan Allah, meninggalkan kehidupannya yang lama. Nah, hari ini saya tadi katakan saya mau melanjutkan dengan memberitahukan orang-orang sampai di posisi seperti Paulus dan Sakeus, yaitu dilahirkan kembali, hidup dalam pertobatan, itu setelah atau dalam posisi cara berpikirnya diperbaharui. Yang tadi disebut pembaharuan akal budi. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ayat yang sangat terkenal ini, salah satu ayat yang sangat terkenal ya di Alkitab. Eh, yang Roma pasal 12 ya ayat 1 dan 2. Ayat yang sangat salah satu ayat yang sering sekali dibaca setahu saya di banyak-banyak gereja atau di banyak pertemuan orang-orang percaya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat yang kedua, saya ulang satu kali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya eh, dari ayat yang pertama ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita pahami. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Kata menasehatkan kamu lebih lebih tepat dalam pemahaman saya ya, ketika saya mempelajari eh, kata-kata asli dan bentuk-bentuk kata dan bentuk katanya. Lebih tepat disebut aku mendesak kamu. Aku mendesak dari kata exhort. Aku mendesak kamu. Ya, jadi kalau nasihat itu kan seolah-olah gini, ya, gua nasehatin lah lu ya. Moga-moga lu berubah. Itu kan kayak ya lu berubah syukur, gak berubah terserah lu gitu. Tapi kata yang dimaksud Paulus bukan itu, yang saya pahami bukan itu. Aku mendesak, kamu harus berubah, kira-kira gitu ya. Kamu harus diubah ini. Ini dikatakan kepada jemaat Roma. Kita tahu bahwa Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Kayak kayak kita ini yang disebut kafir oleh orang Yahudi. Yang oleh orang Yahudi kita dipastikan masuk neraka, kira-kira gitu. Karena nggak punya juru selamat, nggak punya orang dalam, nggak punya Abraham, dan seterusnya ya, nggak punya Taurat. Eh, jadi kita dianggap orang-orang yang bukan pilihan Allah. Nah, kepada orang-orang seperti kita di jemaat di Roma, Paulus bilang, kamu harus diubahkan. Dia mendesak gitu ya. Karena apa? Sekali lagi, satu-satunya tanda seseorang itu telah diselamatkan oleh Allah
adalah dia berubah karena nggak ada tanda lain memang. Alkitab tidak pernah memberikan adanya tanda lain, nggak ada. Ya, kalau orang kaya jelas itu bukan tandanya karena orang kaya banyak maling. Kalau orang itu bahasa roh juga bukan tandanya karena banyak orang palsu bahasa rohnya ya. Dan banyak orang bahasa roh besoknya maling juga, besoknya selingkuh juga gitu ya. Besoknya ngerampok, besoknya narkoba juga ya, gitu ya. Karena banyak orang bahasa roh, ada orang yang butuh pertolongan nggak ditolong juga sama dia, nggak ada gunanya pokoknya. Dalam artian kalau dipandang sebagai tanda keselamatan atau tanda seseorang telah lahir baru dan bertobat, sama sekali nggak ada. Jadi apa tandanya? Alkitab memberitahukan tandanya satu, 1 Yohanes 3 tadi, dia tidak lagi berbuat dosa. Itu aja tandanya. Artinya dia diubah, ada perubahan hebat. Dulunya suka berbuat dosa, sekarang sama sekali dia benci dosa. Hanya itu tandanya, nggak ada yang lain. Gitu ya. Dan sebagai konsekuensi seseorang tidak lagi berbuat dosa, lalu apa yang dia buat? Ya dia berbuat kebenaran. Dia melakukan firman Allah. Cuma itu perubahan dalam diri orang yang eh, lahir baru disebut tadi ya. Hidup dalam pertobatan. Cuma itu. Meninggalkan dosa dan melakukan kebenaran. Hanya itu tandanya. Ya. Itulah sebabnya bagian daripada berbuat kebenaran tadi, dia melakukan firman Allah, dia mengasihi musuh, dia menolong orang yang memerlukan. Ya itu memang sudah hidupnya. Ya, itu cuma bisa dicapai sekali lagi oleh orang-orang yang akal budinya diperbaharui kalau menurut Roma 12 tadi, ya. Kata eh, apa? Berubahlah dari kata Yunani metamorpoo, metamorpoo. Semua pakai kata meta, meta. Di dalam kata bertobat juga meta, metanoia. Gitu ya kan. Perubahan cara berpikir. Sama metamorphose juga artinya perubahan cara berpikir. Ya, jadi Yesus lalu Yohanes Pembaptis menggunakan kata metanoia. Paulus menggunakan kata tentu Paulus juga menggunakan kata metanoia dalam ayat lain. Tapi di sini Paulus menggunakan kata metamorphouste. Tapi maknanya sama memang, diubahkan atau diperbaharui, ya, diubahkan atau diperbaharui. Tentu maksudnya karena kita diperbaharui atau diubah oleh Allah melalui Roh Allah. Saya ulang, karena semua orang ketika dia percaya kepada Yesus, dia diubahkan cara berpikirnya oleh siapa? Oleh Roh Allah, ya, atau saya biasa menyebut oleh Allah melalui pribadi Roh Allah, gitu ya, yang mengubah kita tiap hari. Itulah kenapa dia diberikan kepada kita. Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yohanes pasal yang ke-14. Tapi aku memberikan penolong yang lain. Dia akan tinggal bersama kamu selama-lamanya, kata Alkitab. Itulah kenapa eh, sempat diargumenkan bahwa oleh tentu orang di luar Kristen bahwa yang dimaksud penolong yang lain adalah seorang tokoh manusia. Tentu saja itu dibantah habis-habisan karena memang Alkitab tidak mengatakan dia seorang manusia. Dia penolong yang lain seperti Yesus. Jadi sifatnya seperti Yesus, tapi dia tinggal selama-lamanya dalam kita. Itulah sebab atau dia selama-lamanya bersama dengan kita. Itulah sebabnya dia bukanlah seorang manusia secara lahiriah jalan gitu ya. Karena satu-satunya yang memungkinkan tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya adalah bersifat roh. Karena dia masuk dalam atau ada dalam hidup kita. Ya, itulah kenapa Paulus mengatakannya setiap orang ketika dia percaya Yesus diberikan Roh Kudus, dimateraikan kata kata Paulus, ditempelkan dalam hidup kita, yaitu dia pribadi Allah Roh Kudus. Nah, sekali lagi yang memperbaharui hidup kita adalah Roh Kudus. Kita terus-menerus diperbaharui. Kita diingatkan firman oleh Roh Kudus, diajarin bagaimana merespon firman, diajarin bagaimana cara melakukan kebenaran firman Allah, mempraktekkan firman Allah satu demi satu. Misalnya hari ini ada orang baca Alkitab mengatakan, kasihilah musuhmu. Roh Kudus akan memberitahukan kepada dia bagaimana caranya, siapa orang yang harus dia hubungi. Ya, Eh, digerakkan Roh Kudus, ada yang dengan cara memeluk, dia menelpon, dia minta maaf, dia akuin kesalahannya. Itu yang disebut dengan pimpinan Roh Kudus dalam rangka mengubah.
seseorang tadi. Kalau ada ajakan berbuat dosa, ajakan korupsi, ajakan maling, Roh Kudus ingatkan dia. Karena Alkitab bilang Roh Kudus mengingatkan manusia akan dosa, akan penghakiman, dan akan kebenaran, kan begitu ya. Terus menerus Roh Kudus ingat, jangan, itu bukan uang kamu, jangan ambil, gitu ya. Roh Kudus akan tolong dia terus untuk mengingatkan orang tadi, untuk hidup dalam pesta pora, kemewahan, mabuk-mabukan seperti kata Alkitab menjelang akhir zaman orang akan hidup memuaskan hawa nafsu. Roh Kudus bilang jangan. Itu bukan bagian orang percaya. Ini terus-menerus diberikan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, makanya kalau seseorang belum atau tidak dilahirkan kembali oleh Allah, dia memang nggak akan pernah punya ini. Nggak akan pernah ada yang menegur dalam hidupnya. Memang nggak ada. Karena memang nggak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi perbedaannya tegas gitu ya, simple tapi tegas. Kalau orang belum lahir baru, belum dilahirkan oleh Allah, Allah tidak akan memberikan kepada dia Roh Kudusnya. Sebaliknya orang yang mengaku telah dilahirkan kembali oleh Allah, pasti ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, sebaliknya terus-menerus melakukan firman Allah. Gitu ya. Baik itu bentuknya godaan, baik itu bentuknya kejahatan-kejahatan lain, baik itu kejahatan kepada orang lain, maupun kejahatan yang dibuat di dalam diri sendiri. Ya, itu semua akan diingatkan oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, sehingga orang itu bisa bisa hidup tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa lagi, sebaliknya dia melakukan firman Allah. Gitu ya, terus-menerus dia melakukan firman Allah. Makanya hari ini ada banyak ajaran-ajaran yang eh, yang betul-betul bertentangan dengan Alkitab. Manusia didorong untuk kaya secara materi, klaim, klaim punya ini, punya itu, gitu ya. Itu benar-benar kejahatan besar. Karena Roh Kudus tidak mungkin mengajarkan model gitu. Yang diajarkan Roh Kudus, diingatkan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dalam hidup seseorang adalah meninggalkan kejahatan dan melakukan kebenaran. Itu aja. Ya, untuk semakin hari semakin meneladani hidup Yesus. Mengasihi, suka menolong, meninggalkan yang jahat, tidak membalas kejahatan. Itu aja terus yang diingatkan Roh Kudus. Tidak ada sejarahnya di Alkitab Roh Kudus mengingatkan klaim ini, kaya ini, ambil ini, ya. Klaim dari utara selatan, kau dapat ini, dapat itu, nggak ada. Nggak pernah ada. Cari di Alkitab tidak ada, tidak akan pernah ada sebab itu ya. Itulah sebabnya itu sudah pasti dia menyimpang. Kalau udah ngomongnya soal materi, dia pasti menyimpang. Karena satu ayat yang suka diklaim, misalnya Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kata hidup di situ jelas-jelas berasal dari kata zoe. Artinya hidup secara spiritual, secara kualitas, secara rohani. Kamu kaya secara rohani, kata Alkitab. Kalau kamu ada dalam Yesus. Kamu penuh dengan kemurahan, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan penguasaan diri. Itu disebut dengan berlimpah-limpah dalam Kristus. Hati kamu penuh ucapan syukur. Kalau ada orang membutuhkan, hatimu tergerak belas kasihan. Itu hidup dalam kelimpahan. Gitu ya. Karena perhatikan dong, kan Alkitab bilang begini ayatnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kan itu maksudnya. Kamu akan dicuri kehidupan kekalmu, dicuri sukacitamu, dicuri keselamatanmu, sampai kamu binasa. Nggak mungkin dong kemudian Yesus datang supaya kamu dapat uang. Kan nggak matching. Karena iblis mau membunuh jiwamu, membunuh sukacitamu, membunuh segala macammu. Allah datang supaya kamu mendapatkan semua yang mau dicuri iblis tadi atau telah dicuri iblis sebelumnya ketika orang hidup dalam dosa gitu kan. Yaitu semua keselamatanmu, sukacitamu, damai sejahteramu, kemurahan hatimu, semua itu yang kemudian diberikan Yesus kalau seseorang percaya kepada Yesus ya. Jadi sekali lagi seseorang hanya bisa berubah cara berpikirnya, akal budinya, yang tadinya mencintai dunia sekarang mencintai Tuhan dan kerajaan Tuhan dan semua yang bersifat kebaikan,
hanya bisa apabila dia diperbaharui atau diubah oleh Roh Kudus ya. Terus-menerus hidupnya diubahkan. Tiap hari dia diubahkan. Tadi saya udah singgung caranya gimana dengan melakukan firman Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu tak harus pahami baik-baik, sama seperti kata bertobat, kata berubah dari kata metamorphouste, kita mengenal kata ini dari kata sehari-hari namanya metamorfosa. Artinya sama. Kalau dalam pelajaran biologi dulu eh, berubah dari ulat jadi kupu-kupu, ulat kepompong jadi kupu-kupu. Ya, saya udah pernah singgung mungkin. Perhatikan saya baik-baik supaya kita tidak ada keraguan dan memang Paulus menggunakan kata yang hebat ya supaya kita bisa mengerti. Begini, saya pernah bilang begini, tidak ada orang meskipun dia bodoh, katakanlah di SD 6 tahun dia nggak naik 7 kali saking bodohnya, tidak ada orang yang tidak bisa membedakan antara ulat dengan kupu-kupu. Nggak ada. Sekalipun dia bodoh, dia pasti bisa bedakan. Karena apa? Karena ada bentuk yang sangat berbeda antara ulat dengan kupu-kupu. Yang merupakan contoh kata metamorfosa atau metamorphouste. Saya ulang, ada perbedaan besar antara ulat dengan kupu-kupu. Karena memang arti kata metamorphouste atau metamorphoo yang digunakan Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 ini, artinya adalah to change into another form. To change into another form. Berubah ke bentuk yang lain. Itulah artinya orang berubah atau bertobat. Berubah bentuk, berubah drastis. Emang itu artinya, nggak ada arti lain memang. Ya, makanya antara ulat dengan kupu-kupu ada perbedaan drastis. Itu maksud Alkitab. Tidak mungkin ada orang yang dibilang lahir baru, hidup dalam pertobatan, diubah Allah, tapi tidak terjadi perubahan drastis. Tidak mungkin. Alkitab mau bilang itu, nggak bisa. Dia memang dari cinta dunia harus berubah drastis menjadi cinta kepada Allah. Nggak ada pilihan lain. Memang itu bentuk. Itu nggak bisa dikerjakan manusia. Itulah kenapa harus Allah yang mengerjakannya. Biar bapak kita, mama kita nakut-nakutin, ngancem-ngancem kau masuk neraka, dilempar kau nanti, tetap dia buat jahat. Kecuali Allah yang ubah dia langsung. Itu kenapa mesti Allah yang mengubah kita. Mengapa harus roh Allah yang mengubah kita. Itulah kenapa tadi saya sebut paket komplit. Dilahirkan lagi baru, dikasih sifat Allah, dipindahkan dari maut, dikasih Roh Kudus lagi. Makanya Paulus bilang begini, karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan, nggak ada jasamu di situ. Yesus yang mati di kayu salib supaya Allah berkenan melahirkan kamu kembali. Yesus yang mindahkan kamu dari kerajaan gelap. Yesus yang kasih Roh Kudus. Lalu apa jasa kamu? Nggak ada. Itulah makna tidak ada jasa kamu. Semua pekerjaan Allah kamu diselamatkan. Tidak boleh orang, kata Paulus, membanggakan diri. Tidak ada yang berhak menyombongkan diri. Karena emang nggak ada jasamu. Bahkan yang mengubah cara berpikir kamu, Roh Kudus yang pimpin. Jadi nggak ada jasa kamu, nggak ada jasa aku. Itulah kenapa Kristen sejati mengakui seperti Efesus pasal yang kedua, bahwa seseorang diselamatkan karena kasih karunia. Tok, kasih karunia semata-mata. Sampai diubah cara berpikirnya. Tidak ada jasa seseorang di dalam. Ya, tidak ada hak seseorang untuk mengklaim-klaim apapun, nggak ada. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan berubah? Yang dimaksud dengan berubah di dalam Roma 12 adalah berubah bentuk. To change into another form. Berubah ke bentuk yang lain. Dari bentuk lama seperti ulat kepada bentuk baru seperti kupu-kupu. Itu maksudnya. Ada banyak kebenaran dari ayat ini. Saya satu persatu yang nggak sempat hari ini, di kesempatan berikutnya saya sampaikan. Uh, ulat, apa analogi ulat digunakan karena memang Paulus menggunakan kata ini metamorphouste, metamorphosis yang kita tahu sehari-hari dilihat dari contoh ulat yang menjadi kupu-kupu. Ulat itu cuma satu batang aja, begini kan, jelek, biasa aja begini. Tapi ketika jadi kupu-kupu dia begitu indah. Makanya saya pernah bilang begini, tidak ada orang yang percaya bahwa kupu-kupu berasal dari ulat. Tidak ada. Orang sekarang percaya karena udah tahu ada ilmu yang mempelajari gitu kan, dilihat enggak. Tapi kalau dia dari negeri antah berantah gitu ya,
nggak pernah dapat pelajaran biologi, tiba-tiba gurunya bilang begini, ada orang datang bilang begini, bro, lo tahu nggak kupu-kupu cantik ini berasal dari ulat? Dia pasti bilang nggak percaya. Karena nggak ada sama-samanya sama sekali. Hari ini kamu, aku bisa bilang percaya karena kita udah tahu prosesnya, udah dengar, udah lihat pelajarannya. Oh iya ya, Eh, apa kulitnya mati, dia pertama hilang kulitnya, tiba-tiba tumbuh itu jadi bagus. Tapi kalau kita tidak tahu proses itu, cuman dibawa dua benda, satu ulas satu kupu-kupu, nggak pernah dapat pelajarannya, nggak pernah tahu ilmunya lah, pokoknya nggak pernah tahu sama sekali. Cuman kita dari planet sebelah datang dikasih tunjuk, pasti kita bilang nggak mungkin. Kenapa? Karena bentuknya beda sekali. Itulah orang lahir baru, itulah orang yang diperbaharui. Beda banget. Sampai sering dikasih pelajaran kepada kita, sampai orang-orang di dalam hidupnya pasti 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 heran. Ya suami saya berubah banget loh, beda banget. Istri saya beda banget. Itu, itu yang disebut dengan dibaharui, diperbaharui akal budi. Akan tampil memang beda sekali. Dia peduli orang, dia penuh belas kasihan, penuh kemurahan, penuh kelembutan, penuh kebaikan, penuh 9 buah roh. Dia penuh dengan apa ya? Apa? Filipi pasal yang keempat selalu hanya berpikir yang manis, yang mulia disebut kebajikan. Dia nggak bisa lihat orang nggak apa orang-orang sesat. Dia nggak bisa lihat orang kesulitan. Dia nggak bisa ngelihat hal yang buruk. Dia nggak bisa akal budinya udah diubah. Cara berpikirnya udah beda. Kayak Yesus melihat orang yang timbul belas kasihan. Tapi kalau orang belum diperbaharui tidak mungkin ada di hidup seperti itu. Gitu ya. Hanya orang yang telah lahir baru dan diperbaharui. Dia nggak bisa ngelihat sesuatu yang firman Allah bilang, kamu harus buat sesuatu ya, dan dia akan melakukannya. Kayak kayak tadi saya bilang kayak seperti Sakeus, dia udah nggak bisa lagi hidup dalam kejahatan dia yang lama. Maka dia langsung teringat berapa orang ya yang dulu gua peras ya. Makanya dia bilang semua yang ku peras ku kembalikan 4 kali lipat. Dia langsung nggak bisa. Dia langsung ingat nih semua harus gua beresin. Dia udah nggak bisa lagi hidup dengan cara yang lama ya. Otak dia udah nggak terima cara hidup dia yang lama. Jadi memang akan berubah sekali ya. Bapak Ibu, saya tutup dengan kalimat ini bahwa kita memang harus terus periksa ya. Kalau kita nggak ada di sana ya kita akui kepada Tuhan memang saya nggak ada di sana Tuhan. Tolonglah saya Tuhan, lahirkanlah saya kembali, tuntunlah saya dalam pertobatan, ubahlah cara berpikir saya. Karena hanya itu yang harus jadi tanda sebelum kita mati. Makanya saya sering bilang, saya juga tahu, saya juga seperti itu gitu ya. Bahwa banyak, banyak orang ketika divonis atau tahu ada bahaya dia mau mati, dia pasti ketakutan karena dia tahu dia belum lahir baru. Udah sering saya bilang. Dia tahu dia belum diubah. Tahu banget. Kalau lagi gini kita memang biasa ngumpetin kan, ya pura-pura pura-pura sukacita, pura-pura bahagia, pura-pura pede udah dalam Tuhan. Itu karena kondisinya kayak sekarang. Tapi kalau kondisinya kepepet, kita langsung ingat kok, oh, aduh saya ini masih brengsek banget kok. Kalau saya mati, saya pasti masuk neraka. Itu kan kita tahu. Semua kita kan tahu itu. Nggak mungkin kita bilang, saya nggak tahu loh Pak. Oh, itu sih dia kehilangan ingatan ya kan. Amnesia, kejedot pintu, ketabrak beca, tiba-tiba lupa segala sesuatu. Kalau nggak gitu nggak mungkin. Dia pasti tahu. Semua kita tahu kok. Kita nanti kemana kita tahu lah. Apakah saya udah berubah mengasihi orang, tidak lagi terikat kepada uang, kan yang tahu kita. Tidak lagi gila gitu kan, harta, tetapi gila jiwa-jiwa, terus menerus kayaknya pengen apa yang bisa kubuat ya buat Tuhan hari ini. Kan kita tahu itu. Nggak mungkin lah kita nggak tahu itu kan gitu. Yang tak Makanya kalau kita lihat kehidupan para rasul, jemaat mula-mula, Bapak Ibu nggak akan ketemu omongan gitu kan ya, ini dapat proyek, dapat nggak ada gitu ya. Yang dipikir cuman begitu ya bertahan hidup, lalu menolong sesama. Cuma itu aja gitu loh, nggak ada lagi ininya, nggak ada lagi eh, isu-isu lain nggak ada gitu dalam hidupnya. Kita ini yang udah kebanyakan gitu kan, belum punya ini, pengen itu gitu ya. Yang rusak kan kita, karena pendeta banyak rusak, jadi kita diajar rusak. Kamu klaim ini gitu ya, mari yang belum punya rumah besok saya doakan. Mari yang pakai motor helmnya dibanting, saya doakan besok dapat mobil. Mobil nggak dapat, helmnya rusak, pas beli nggak ada uang, mati dia, gitu kan? Jalan kemana-mana nggak pakai helm. Itu kan itu kan jahat, itu kan sialan pendetanya, kan begitu kan? Itu kan sesat. Terobosan keuangan. Di mana di Alkitab ada ayat tentang terobosan keuangan? Kan gila itu pendeta. Kasih tahu dia ya dari saya dia gila itu jahat itu sesat biadab dia jahat. Terobosan apa? Finance breakthrough. Di mana ayatnya? Gitu kan? Di mana Yesus bilang gitu? Di mana Paulus bilang, "Mari."
ikut seminar saya, judulnya Financial Breakthrough. Pengajarnya Rasul Paulus. Di mana ayatnya? Kan sialan si sesat yang mengajar itu gitu kan. Karena dia, saya sebut dia sialan biadab, karena dia membuat orang lain terjerumus binasa. Dia yang biadab gitu kan. Nah jemaat karena malas baca Alkitab, nggak mau belajar, ya udah ikut-ikut juga gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya, saya kalau ngomong ini saya kesel setengah mati nih nanti ya, dan keterusan nanti ngomong. Itu aja udah, terima kasih, Tuhan berkati, mohon maaf kalau ada yang salah. Saya kembalikan ke siapa yang mimpin ya. Apa saya doa dulu ya? Itu Gimana dalam biasanya? doa Pastor. Oke, yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan Tuhan Yesus, hamba mengaku terbatas dan menyampaikan mungkin banyak kesalahan ketika menyampaikan, mohon ampun. Mohon Tuhan tolong kami agar Roh Kudus tolong kami dan lahirkan kami kembali. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, tuntun kami untuk dapat hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, yang berarti kami berubah dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, dari cara berpikir yang lama kepada cara berpikir yang baru, yang seperti Kristus, yang betul-betul penuh kemurahan hati, penuh belas kasihan, penuh kehidupan takut akan Tuhan, penuh kehidupan yang jauhi kejahatan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, saya kembalikan pada siapa? Pastor Kemal ya atau siapa? Baik, sebelum kita masuk ke diskusi yang akan dipimpin oleh Pastor Kemas, selama mungkin masih ada waktu sebelum masuk ke ruang seminar, kita mau berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, firman Tuhan itu yang menegur setiap kami. Karena Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup setiap kami sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan, yang menegur kami, menginsafkan kami atas semua dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih buat pembelajaran pagi hari ini Tuhan, di mana kau telah memakai hambamu Pastor Dr. Yohanes Parapat untuk memberikan kami pengertian bagaimana kami mengaplikasikan dalam pembaharuan akal budi kami sesuai firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 dan 2. Bela oleh pertolongan Roh Kudus setiap kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Diberkati hambamu Pastor Yohanes Parapat Tuhan dalam segala pelayanan, dalam usaha pekerjaan, sebagai pengajar, sebagai pengusaha, di mana dia pergi dan bekerja, dia melayani Tuhan, bela itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya dalam pelayanannya itu membuat setiap orang yang mendengarkannya oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kau memberkati Pastor Yohanes Tuhan dalam kesehatan, rumah tangga, buat istrinya Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih militan, yang takut Tuhan, cinta Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, keluarga ini menjadi keluarga yang Shekinah Glory, menjadi contoh berkat, garam dan terang dimanapun keluarga ini pergi dan berada. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Evangelis Ira Lenilo Pulalan Mapa yang kau pakai pada pagi hari ini Tuhan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan. Berkat pertolongan kasih sayang Tuhan melimpah buat Ibu Ira Lenilo Pulalan Mapa, Bapak Ivan Mapa, anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Diberkati pelayanan Ibu Ira dan Pak Ivan, diberkati pekerjaan Pak Ivan dan keluarga serta keluarga besarnya. Biar apapun yang mereka doakan, mereka rindukan, Tuhan yang akan jawab tepat pada waktu sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pastor Kemal Mamusum bersama Ibu Dr. Weni Hadi yang saat ini Tuhan sedang dalam perjalanan atau sudah tiba untuk mendengarkan seminar tentang kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kedua hambamu ini saat ini berada Tuhan, biar apapun yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diberkati seminar hari ini Tuhan, biar itu boleh dia bagikan oleh pertolongan Roh Kudus dan dimampukan untuk melakukan segala firman Tuhan. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah buat Pastor Kemal dalam kehidupan mereka, dalam keluarga dan keluarga besar mereka. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat setiap yang hadir pada pagi hari ini, buat Mami Tina Diana, biarlah Mami di usia indahnya, Mami semakin dekat aku Tuhan, cinta Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus, setiap kami dan anak cucu menantu Mami, Mami menjadi suri teladan, oleh pembaharuan akal budi Mami, kami semua keluarga dan keluarga besar Mami boleh melihat perubahan yang hebat dalam kehidupan Mami dan setiap kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan buat Mami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat yang semua sudah hadir pada pagi hari ini, Bapak Siswa Purnomo,
Berkat rahmat anugerah penyertaan pertolongan Tuhan sempurna buat Pak Siswo, buat keluarga, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian Pak Siswa, semakin dekat aku Tuhan, cinta Tuhan, dan di mana Pak Siswa berada, dia menjadi berkat teladan oleh pembaharuan akal budi yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba berdoa buat Ibu Nurjani Tuhan, biar dimanapun Ibu ini saat ini berada, dan saat ini ada bersama-sama kami di ruang ibadah PBS Ministry ini Tuhan. Diberkati Ibu Nuryani Tuhan dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, keluarga dan keluarga besarnya. Biarlah Tuhan melalui penyampaian firman pada hari ini, Bu Nuryani boleh menjadi berkat oleh pertolongan Roh Kudus, dimampukan setiap kami menjadi pelaku firman. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Debbie, perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, biar Ibu Debbie Tuhan semakin lagi kau pakai dalam pelayanannya, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaannya dimanapun dia berada. Tuhan memberkati dengan caranya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hamba juga berdoa buat Ibu Nurma Tondang Tuhan, terutama untuk kesehatan Ibu Nurma Tondang. Biar melalui musim ini Ibu Nurma Tondang boleh menerima anugerah kesehatan, pemulihan, juga menjadi berkat bagi keluarga dan keluarga besarnya. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan melimpah buat Ibu Nurma Tondang. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar Ibu Nurma Tondang. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Ibu Christine Tuhan yang saat ini ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan kami rindu setiap kali Tuhan kami beribadah bisa bersama-sama dengan semua yang ada di ruang Zoom online ini Tuhan. Diberkati Ibu Christine Tuhan dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya. Biar apapun yang Ibu Christine doakan, biar Tuhan yang akan menjawab tepat pada waktunya, terutama dalam menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk dimampukan oleh Kudus melakukan firman Tuhan menjadi contoh dan berkat di mana Ibu Christine berada. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Bapak Julius Go, Pastor Julius Go, gimana beliau melayani Tuhan hari ini Tuhan, buat istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Biar apapun yang dikerjakan oleh Pak Julius Go menjadi kesaksian yang hidup, menjadi berkat bagi banyak orang, dan pasti memuliakan nama Tuhan. Diberkati Pastor Linda Hartawan, Bapak Wawan, keenam putra-putrinya Tuhan. Diberkati dalam pelayanan mereka melalui Every Nation Church Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang khususnya Every Nation Church Bogor Tuhan. Diberkati Ibu Linda bersama suami, anak, keluarga dan keluarga besarnya, pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, perjalanannya, juga jiwa-jiwa yang digembalakannya. Boleh Tuhan benar-benar belajar lebih sungguh tentang kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Nori Ani, mungkin yang saat ini belum bersama kami, tapi dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah. Buat Bapak Darta, anak, istri, keluarga, dan keluarga besarnya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan yang memberkati, semakin dekat, takut Tuhan, cinta Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Daniel Tuhan, biarlah Tuhan melalui hidup anak muda ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dia lebih dekat takut Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya. Masa depannya di tangan Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, yang dia sentuh jadi emas untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati pekerjaannya, masa mudanya, pasangan hidup yang dari Tuhan, yang takut Tuhan, yang membawa danya semakin dekat dan melekat sama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat PBS Ministry, biarlah kau pakai PBS Ministry ini lebih lagi dengan caramu Tuhan, untuk menjadi pelebaran perkabaran Injil, bahwa jiwa-jiwa yang mendengarkan baik melalui media sosial apapun yang Tuhan percayakan, Facebook maupun YouTube Tuhan, siapapun mereka boleh menerima anugerah keselamatan, mereka boleh menerima berkat yang sama dengan setiap kami, yaitu pemulihan, membawa banyak jiwa kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sungguh, dan yang pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, karena nggak kebetulan kami ada di negara ini, Tuhan punya maksud dan tujuan bagi setiap hidup kami untuk menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Diberkatilah bangsa ini Tuhan dengan roh pertobatan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar nama Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar mereka boleh mendengar berita Injil keselamatan. Setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Diberkati pemerintahnya dari yang tertinggi terendah, dari Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai Pemda setempat di mana kami berada, bahkan sampai
kelurahan RW dan RT mereka bekerja dengan takut akan Tuhan untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia yang sejahtera, adil dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kami yakin dan percaya nggak ada yang mustahil bagimu Bapak, Indonesia ada di hati, di pikiran dan di rancanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan doa-doa yang kami sampaikan, kami naikkan pada pagi hari ini, boleh berkenan di hati Tuhan, dari dupa yang harum, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan jadi pelaku firman, dan setiap kami menerima jawaban doa seturut dengan waktu yang Tuhan tentukan. Dan hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan menutup dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kami masuk dalam ruang diskusi yang nanti mungkin akan dipandu oleh Pastor Kemal, kami mohon Pastor Dr. Yohanes Parapat menutup dulu dalam doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, juga cinta daripada Tuhan Yesus, serta pertolongan dari Roh Kudus yang akan menolong kita untuk dapat hidup dalam kebenaran. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan Pastor Kemal lagi ada waktu. Ya, terima kasih. Kedengaran ya suaranya? Ya, Satu, dua, tiga. Kedengaran. Mohon maaf, saya masih di mobil ya, dan sebentar lagi mulai. Tapi nggak apa-apa, saya akan mulai dulu. Nanti dilanjutkan sama ada Pastor Yohanes, boleh lanjutkan atau dengan Ibu Fani Elizabeth Fani. Boleh dilanjutkan. Ya, kita mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Pastor, atas firman Tuhan. Kita akan lanjutkan karena ini memang serialnya sudah ya. Kemarin ya, kita udah mulai bagaimana kita itu hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita lahir baru ya, bagaimana pertobatan. Kita udah mulai dari awal dan ini memang harus diulang-ulang. Karena apa? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini udah lahir baru, tapi lahir baru buahnya apa ya? Dan kita juga beberapa saat sebelumnya kita tahu bahwa untuk kita menerima Tuhan, untuk kita lahir baru itu adalah pekerjaan Tuhan ya. Itu ada pekerjaan Tuhan. Contohnya tadi Sakeus. Kan ketika Sakeus itu bukan karena dia melakukan dia dia bilang dia katakan oh ya saya akan bagikan 4 kali lipat. Memang saat itu Yesus bilang saat ini juga engkau ada bersama-samaku. Maksudnya salah satu juga dia diselamatkan. Intinya itu ya. Tetapi jauh sebelum itu Tuhan sudah tahu ya Sakeus ini sudah dipilih sebelumnya gitu. Dia udah tahu ini orang akan bertobat gitu. Jadi ya namanya Yesus ya, dia tahu kalau kita nggak tahu ya. Kadang-kadang orang yang sudah berdiri di atas panggung, di atas podium atau di atas mimbar, kata dia udah berapi-api begini, banyak orang yang bertobat juga. Tetapi apakah dia sudah diselamatkan? Tadi berulang-ulang dikatakan belum tentu gitu. Bagaimana dari buahnya? Kita kembali lagi, buahnya itu penting karena dari buahnya kita bisa melihat ya bisa bisa ketahuan ya apakah dia betul-betul atau enggak gitu. Oke, silakan mungkin ada yang bisa mulai dari apa namanya diskusi hari ini. Temanya tadi temanya apa tadi Bu Fani? Dari Pembaharuan Roma 12 akal ayat budi 1, dari Roma 12 ayat 1 dan 2. pembaharuan akal budi ya. Bagaimana kita diperbaharui akal budi ya. Oke, silakan. Mungkin Bu Fani atau Pak Yohanes bisa mulai diskusi ini. Banyak yang peserta ini mungkin ada banyak bertanya-tanya apa sih maksudnya ya. Apa sih apakah kita pertanyaan ini juga apakah kapan kita tahu eh, kita kita sungguh-sungguh diterima atau sungguh-sungguh kita percaya, sungguh-sungguh kita diperbarui.
Makanya kan kadang-kadang itu menjadi pertanyaan kita gitu. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau masuk, ada yang mau kasih tanggapan atau apa? Silakan. Silakan, silakan Bapak Ibu ya, kalau ada ya. Silakan, silakan. Ya, Oke. Baik, saya saya langsung ke akan dalam ya. Saya Iya, iya, tetap monitor ya. iya, silakan, baik, Makasih. Pastor. Ya, baik, Pastor. Baik, saya akan membantu Ibu Ira dan membantu Pastor Yohanes untuk meng-host ini karena waktu kita terbatas. Saya persilakan dulu mungkin dengan Ibu Nurjani Wijayanti ada tanggapan, pertanyaan, atau ada yang mau disampaikan dengan penyampaian firman hari ini. Dipersilakan Ibu Nuryani. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, Ibu Bapak, Pastor pagi. Yohanes. Eh, Pagi, Bu Loan. yang kebetulan saya bisa ikut, ada Ya, kesempatan ini karena Tuhan Yesus aja yang ngasih waktu buat saya. haleluya. Bukan karena gagah saya ya, bukan. Eh, Hmm. Pak, mungkin ini bagus sekali loh Pak topik ini Pak, pembaharuan akal budi. Ya, Eh, Sama tadi Pastor Kemal bilang, kapan kita tahu sungguh-sungguh diperbaharui? Tadi kan Pak Kemal bilang gitu. eh untuk pribadi saya itu jujur Pak, saya tuh nggak begitu suka baca Pak. hmm. Saya lebih suka praktek gitu loh Pak. Seperti masak, bikin kue, segala macam gitu. Saya kan ibu Ya, rumah tangga Pak, nggak kerja ya. ya, Tiba-tiba nggak tahu kenapa Tuhan tuh bilang Pak, kayak suara keras sekali. Kamu belajar gitu. Padahal saya kan udah tua Pak. Saya udah hmm. 65 ya Pak ya. Hmm. Kamu belajar, belajar. Kayak suara itu keras sekali. Terus saya kayak seperti ada hati nurani saya ngomong gini, belajar. Saya kan nggak pinter Tuhan. Saya taunya dengar firman Tuhan, habis dengar firman Tuhan ya udah gitu aja. Tapi suara keras sekali, belajar. Nah, belajar itu jujur aja, saya itu kurang suka. Nah, terus karena suara itu terus ngiang-ngiang terus belajar, belajar. Walaupun saya orang awam, tapi saya mau belajar Pak. Saya ikut SMA Kak Ya, Bu Putri Pak yang ya, Putri di mana sih saya mau belajar tapi nggak usah saya mesti keluar jauh gitu. Udah kamu ikut saya aja di SMA. Dia bilang gitu, belajar dari basic dia bilang gitu. Apakah saya bisa ya Pak? Akhirnya saya dipandu sama adik saya untuk komputer segala macam bagaimana caranya klik apa hmm. akhirnya saya diajarin walaupun orang awam banget gitu mending lah Pak sekarang udah mending nggak on Ya, banget gitu loh Pak. Terus habis gitu dari situ terus saya suka Pak kayaknya kok gali firman Tuhan kok seneng gitu loh ya, kok kayak nggak habis-habis ya seru banget gitu loh firman Tuhan tuh hidup sekali ya terus ada ini terus ada lagi topik ini ada lagi topik ini kayaknya kok nggak ada habis-habisnya nah dari situ terus saya percaya Pak semakin kita gali firman ya, itu Pak kayaknya kok haus gitu loh Pak haus banget ya. Nah, terus ini topik kemarin kan saya nggak ikut tuh, jadi nggak tahu materinya. Nah, terus hari ini pembaharuan akal budi. Waduh, ini saya kena nih. Jadi saya ikut deh. Karena buat pribadi saya yang males belajar, jadi mau belajar gitu loh, Pak. Jadi ya, firman Tuhan saya, aduh mungkin anak saya juga bingung kali, Mama kok sekarang belajar firman Tuhan gitu. Terus, ya, ini mama hatinya mau dibentuk ya gitu. Iya, saya mau. Kapan aja Tuhan panggil, setidaknya saya tuh udah mau belajar firman Tuhan gitu loh, Pak. Ah, jadi ini untuk pribadi saya nggak sempurna, Pak. Saya banyak sekali kesalahan. Banyak kalau saya nggak, bukan wanita yang sempurna. Tapi saya mau gitu loh, Tuhan sempurnakan saya, Tuhan perbaharui saya, walaupun belum sempurna ya Pak, tapi saya ya. ya Pak, sebelum Tuhan panggil, supaya saya berkenan di hadapan Tuhan, gitu loh. Amin. Itulah Pak sedikit kesaksian Ya, saya. ya, ya. Baik, terima kasih Bu Loan ya. Jadi Ibu Loan ini kami menyebutnya Ibu Loan ya, sama-sama dengan kami di SMA ya, di kelas basic beliau ini ya. Saya tahu ya beliau suka belajar di SMA ya, udah mulai banyak yang dipelajari ya. Jadi saya eh, hanya mau apa komen dikit dari kesaksian Ibu. Saya pikir itulah bukti kemurahan Allah ya, yang melawat menjamah Ibu, akhirnya punya kerinduan belajar Alkitab dan memang yang pasti dipraktekkan saja ya satu-satu apa yang ibu baca, apa yang ibu dengar, yang ibu pikir
oleh pertolongan Roh Kudus, Ibu merasa iya ini benar gitu ya. Saya selalu kalau khotbah juga bilang begitu. Kalau kalau dianggap nggak benar, buang aja. Tapi kalau dipikir, iya ya, saya baca di Alkitab memang ini cocok ya, sama kok yang diajarkan. Belajar aja dilakukan. Ya. Dan sepinter apapun yang berkhotbah, nggak bakal juga kita mengerti kecuali Roh Kudus yang membuat kita mengerti, kan itu poinnya. Sehingga kalau ada Roh Kudus, kita dapat firman, Roh Kudus akan membuat kita mengerti, itu kata kita. Bahwa jangankan ngomong, bersaksi pun akan Roh Kudus yang tolong, kata Alkitab. Untuk mengerti firman juga Roh Kudus yang tolong. Makanya Yohanes pasal 16-nya bilang begini kan, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin. Jadi dia yang kasih tahu kita mesti bikin apa, begini ya. Dari kata hodegeo kalau nggak salah, memimpin. Jadi mencontohkan, memberi pengertian supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Itu yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Yohanes pernah bilang, asal ada pengurapan Roh Kudus dalam hidup kamu, bahkan tidak perlu manusia yang membuat kamu mengerti ya, atau yang harus ngasih tahu kamu, karena Roh Kudus akan menolong kamu. Itu kira-kira isi kalimat daripada Rasul Yohanes ya. Jadi kalau ibu sudah kerinduan terus mulai belajar kayak getol banget dan kemudian satu persatu mulai dipraktekkan, saya pikir itulah momen awal Roh Kudus mau memperbaharui hidup ibu ya, dan kita semua yang saya lihat begitu. Saya tahu kok ada perubahan kegairahan ya, ibu belajar dan sebagainya, dan diteruskan dengan mempraktekkan ya satu demi satu, yang memang betul tidak perlu kita kita ceritakan, tapi orang-orang di sekitar kita akan melihat dampaknya kok kalau kita hidup kita berubah kan gitu ya, pasti dilihat orang kan begitu ya. Itulah mengapa Paulus menggunakan bentuk kata metamorphouste atau metamorphoo tadi kata dasarnya, karena memang terjemahannya adalah sekali lagi berubah ke bentuk yang lain. Pasti orang bisa melihat bahwa ibu berubah bentuk dalam tanda petik gitu ya. Kalau tadi kayak Pastor Kemal bilang, kapan ya saya tahu? Eh, Sebetulnya tadi saya akan stressing ulang atau tekankan ulang. Tidak mungkin kita tidak tahu. Menurut saya kita tahu kalau dari Alkitab bahwa kita nggak lagi suka kepada hal-hal yang dulu kita suka, kan begitu ya tanda pertamanya. Dulu kita haus sekali akan mamon, misalnya haus sekali akan sesuatu, hobi atau ide atau perbuatan. Sekarang kita berbalik 180 derajat, nggak suka sekali itu. Kita cuma suka apa yang Alkitab ajarkan gitu ya. Jadi perubahan itu pasti kita tahu sih menurut saya ya. Tapi yang lebih tahu lagi tadi saya sudah singgung tadi juga orang sekitar kita. Ya. Tentu Roh Kudus akan beritahukan kita kalau kita berubah. Karena Alkitab bilang begini, eh, Roh itu akan bersaksi dalam hidup kamu bahwa kamu adalah anak Allah atau kamu sudah jadi anak Allah. Jadi Roh Kudus bersama-sama dengan Roh kita, kata Alkitab, akan memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lebih tepatnya kita sudah jadi anak Allah. Pasti ada. Karena Roh Kudus akan beritahukan, ada kayak konfirmasi, kamu udah diubah Tuhan kok, kan buktinya kamu udah bisa lihat hidup kamu berubah dari dulu menyukai A, sekarang kamu 180 derajat tidak menyukai A. A ini adalah maksud saya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Kamu sekarang itu kan kita nggak mungkin kita nggak tahu. Ya. Hari itu kita pasti tahu. Makanya suka disebut apa cinta mula-mula. Sorry ya, ini sekalian kayak ngajar karena penting. Eh, Itulah kenapa ada istilah cinta mula-mula. Maksudnya orang-orang yang pertama dilawat Tuhan, dijamah, diselamatkan Tuhan, memang ada kegairahan hebat. Itulah tak orang bisa lihat, wih berubah sekali nih orang ya. Itu kan karena dia ada perubahan hebat kan dalam hidupnya kan. Suka memberitakan Injil, nggak lagi takut. Memang ada perubahan kok, nggak mungkin nggak ada. Karena memang Alkitab memberitahu kita harus ada perubahan besar. Perubahan cara berpikir tadi yang besar ya, perubahan bentuk bentuk cara berpikirnya maksudnya yang besar ya, dari tidak mencintai firman jadi cinta firman, bergairah melakukan firman, menolong orang, nggak lagi suka pak yang jahat, mesti ada sih. Pelan-pelan kita pasti tahu oleh pertolongan Tuhan ya. Itu aja sih saya sampaikan ya Bu ya. Dan itu buat kita semua ya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Nuryani dan Pastor Yohanes. Baik, karena waktu sangat terbatas, nanti kita akan bukan memilih, tetapi nanti kita bagi supaya waktunya cukup. Mungkin kayak yang ada mau bertanya, bersaksi, atau yang ada apa yang di Rema hari ini,
Kita beri waktu mungkin 2 sampai 3 menit. Oke, kita mungkin mulai dari Pak Siswa dan dilanjut dengan Bu Ira mungkin. Pak Siswa, kami persilahkan untuk 2-3 menit. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya salut sekali sama Ibu Loan tadi yang bersaksi ingin belajar meskipun saya lupa tadi usianya berapa. Saya kurang kurang begitu dengar. Tapi yang jelas beliau senior lah. Tapi ingat Bu Loan, saya juga senior. Saya udah 72 tahun. Saya Iya, masih belajar juga. Di Sema juga. iya, Coba saya sudah di level berikutnya. Bukan iya, berarti saya lebih pinter, enggak. Saya lebih dulu, bukan iya. lebih pinter. Saya ingin membagikan sedikit kesaksian yang seperti yang diutarakan oleh Pak Yohanes tadi, bahwa banyak pendeta yang pengajarannya itu nggak benar lah, besar. Nah ini juga saya sedikit membagi kesaksian. Saya gereja biasa, gereja apa ya, Presbyterian, GPIB lah, seperti Ya, Pak Yohanes ya. Tapi gereja saya di komplek komplek penerbangan. oke. Nah suatu saat itu ada ibu-ibu yang kebetulan marga Batak ya. Jadi beliau tuh rajin ke gereja, tapi suaminya itu sudah bed rest 15 tahun. Nah, suatu saat beliau masuk IGD, terus UGD, kita tengok, kan nggak boleh masuk. Akhirnya kita berdoa aja. Suatu saat, rupanya sudah terlalu parah lah, tidak bisa dipulangin lagi, dirawat di rumah. Kemudian ibu ini saya tanya kan setiap kan, Bu, gimana kabar pasien? Saya kalau nyebutnya pasien, karena beliaunya selalu nyebut gitu. Ini parah Pak, sudah gini, sudah ya ini. Terus beliau cerita, kata Bapak Matius itu ya kan banyak orang Matius ya. Nah, ini saya cuma bilang Bapak Matius salah satu pendeta, tapi bukan di pendeta kita. Ya itulah, kalau saya bilang mirip-mirip terkun itu Pak, kalau dokter dukun gitu loh. Kalau pendeta ya pendeta dukun gitu. Yeah. Soalnya kata Pak Matius begini Pak, itu Bapak itu belum bisa dipanggil Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan panggil-panggil, itu Pak Nainggolan kagak mau Pak. Kata Pak Matius begitu. Waduh, kacau ini. Saya bilang, wah ini pendeta kacau ini. Saya tahu, pendetanya saya tahu lah. Karena waktu saya masih baru-baru jadi instruktur itu juga, beliau sering apa, kasih pemahaman Alkitab ke para taruna gitu. Akhirnya begini, sekarang Bu, saya bilang, kalau Tuhan sudah mau, itu biarpun 1.000 malaikat, nggak akan bisa ada yang nolak saya bilang. Sekarang Ibu gimana? Ibu udah ikhlas belum kalau Bapak itu pergi? Wah, ikhlas Pak. Ya karena memang biayanya tinggi juga kan itu. Waktu pengobatan walaupun di rumah ya itu kan harus setiap menit begini, setiap jam harus begini. Ibu ikhlas enggak? Ikhlas Pak. Betul, ikhlas ya. Kalau ikhlas, saya doakan, saya doakan, bukan berarti saya mendoakan Bapak cepat mati, enggak. Saya mendoakan supaya Tuhan kasih yang terbaik. Oh ya Pak, boleh Pak. Itu minggu, karena hari pulang gereja kan itu saya ngobrolnya. Minggu, udah malamnya saya berdoa. Terus hari Seninnya itu saya kebetulan ada acara di Tangerang gitu, ada yang dapat berita Pak Nainggolan meninggal. Wah, puji Tuhan. Nah ini saya ada saudara kita meninggal, puji Tuhan. Puji Tuhan karena apa? Tuhan kasih yang terbaik. Kasihan ibu itu udah 15 tahun merawat suaminya ya, yang notabene udah nggak bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang sama waktu ketemu ini ya, setelah sekian lama itu ketemu sama ibu-ibu, saya bilang, iya kan Bu, itu nggak ada namanya Tuhan. Kalau udah Tuhan panggil, Pak Nainggolan dibilang nolak, itu nggak mungkin. Itu ya pendetanya aja yang nggak benar, saya bilang gitu. Nah, akhirnya, oh iya begitulah ya Pak. Iyalah, kalau belajar yang benar lah Bu, jangan sama yang kayak pendeta yang kayak gitu-gitu. Saya juga masih belajar kok, saya bilang. Akhirnya ibu itu bisa terima gitu. Karena ya saya tahu sendiri waktu kebaktian di rumahnya itu kan namanya adat Batak itu kan waduh lamanya minta ampun gitu. Sehingga saya akhirnya ngobrol sama sebelahan teman-teman Manado. Nah, ini lama banget, ini kapan ini kebaktian kita bisa dimulai, kapan ini kok adat duluan. Tapi ya udahlah, kita ikutin saja.
Itu yang teman saya dari Manado bilang, iya Pak, orang Batak ya gitu. Lahir juga biayanya banyak, mati pun biayanya juga banyak. Begitu. Ya oke lah saya bilang gitu. Tapi yang satu hal yang saya suka dari ibu Nainggolan ini, dia udah nggak ini lagi lah, nggak mau percaya sama pendeta-pendeta yang punya paham yang ini. Saya rasa itu sedikit kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Siswa. Mungkin nanti di akhir akan dikonklusi sama Pastor Yohanes mengingat waktu. Baik, kita persilakan. Mungkin kita mau dengar dulu rema dari apa yang diterima oleh Ibu Ira Leni Lopulapan Mapa. Kita persilakan. Bisa Ibu Ira? Bisa. Terima Ya, kasih. ya, Ini terima kasih Bu Ira. apa pastor kamu udah nggak ada ya? Mungkin apa namanya sedikit dari saya ya. Terima kasih ya Pastor Yohanes. Gitu tadi memang apa namanya Pastor Kemal tadi juga mengatakan bahwa kita harus peka terhadap tanda-tanda kita lahir baru itu ya. Jadi kita Ya, jadi pembaruan akal budi ini ada kaitannya dengan tanda kita telah lahir baru seperti itu ya. Jadi di, di, eh, di sini ada catatan yang saya ini adalah yang saya buat di sini adalah ada iman yang hidup dalam Yesus Kristus. Jadi kita beriman biasanya kita biasa-biasa aja tapi ini kita mengimani sesuatu dan kita merasakan sesuatu, mendapatkan sesuatu gitu ya. Itu akan apa namanya merubah uh, pola pikir kita bahwa wow, ternyata beriman kepada Yesus itu seperti ini. Kita akan belajar dengan sendirinya, belajar dengan seiring waktu kita akan mengetahuinya cara sadar atau tidak sadar karena Roh Kudus itu yang tadi seperti disampaikan oleh Pastor Yohanes yang berbicara untuk kita. Yang kedua adalah kita membenci dosa. Gitu. Jadi kita rindu untuk hidup kudus. Memang kita tidak akan bisa hidup kudus, tapi kalau Roh Kudus yang ada di dalam kita itu pasti akan membantu kita. Jadi saya mengimani itu gitu ya. Jadi di poin yang ketiganya kita tuh mengasihi sesama. Pasti kita akan mengasihi sesama atau terutama sesama orang percaya gitu ya. Pasti kita akan ada belas kasih seperti kita mencontohkan Yesus di dalam kehidupan perbuatan Yesus dalam kehidupan kita, kita pasti akan lakukan seperti itu. Dan juga kita tidak segan-segannya kita bersaksi maupun bersaksinya itu kita adalah mungkin paling sedikit kita akan bicarakan tentang Yesus itu sendiri gitu. Kalau saya tuh ya ketemu sama orang itu tidak segan-segan saya bilang puji Tuhan, tidak segan-segan saya bilang Yesus baik, atau tidak segan-segan walaupun dia berbeda keyakinan, itu pasti kata-kata itu akan keluar gitu ya. Bukannya mau bagaimana ya memang saya saya lakukan itu bukan mau ada motivasi lain, tapi saya karena saya memuliakan Tuhan, karena saya lebih memuliakan Tuhan daripada saya mikirin dia agamanya lain, jadi jangan sebut begitu, jangan ya, sebut-sebut kayak begitu, saya tidak mau gitu ya. Jadi kita akan merasakan itu. ya. Dan juga poin yang kelima sih sama dengan Ibu Nuriani ya tadi, gitu. Kita pasti akan haus akan firman Tuhan dan kehadiran Allah itu sendiri. Kehadiran Allah itu bagaimana kalau kita tidak tekun dalam doa kita ya kita tidak akan pernah merasakan sih gitu. Dan itulah jadi saat-saat seperti itu yang merupakan untuk saya pribadi gitu kesaksian adalah kalau saya berdoa dengan dengan kusuk, saya merasakan loh kehadiran Allah itu gitu. Jadi
mudah-mudahan apa ya, bagian-bagian ini juga menjadi bagian-bagian dari kita semua yang kita belajar pada pagi hari ini. Terima kasih mewakili Pastor Kemal, Pastor Yohanes untuk firman yang sudah disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Ira buat remanya, buat kesaksiannya. Baik, karena kita waktunya terbatas, kita bukan memilih, tetapi mungkin yang siap untuk bersaksi dalam 2-3 menit ke depan, mungkin nanti akan terakhir itu akan ditutup oleh Ananda Dania dan doa penutup. Tapi kita mungkin ada 2 atau 3 lagi. Ibu Christine bisa, mungkin apa yang didapatkan oleh Ibu Christine pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disaksikan, kami persilakan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani. Maaf, saya off cam. Ya, Terima nggak kasih apa-apa. Pak Yohanes, luar biasa diingatkan lagi melalui Roma 12 ayat 2. Memang ini selalu jadi apa ya, favorit ayat juga, karena kan ini kita di challenge terus untuk selalu periksa diri seperti yang tadi Bapak sampaikan juga, bahwa kalau kita memang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, pasti akan Roh Kudus akan tuntun kita untuk ubah pola berpikir. Yang tadi sangat menarik bahwa Bapak bilang perubahannya itu berubah bentuk ya, dari formnya. Kalau metamorfoo itu telur menjadi kupu-kupu, itu kan prosesnya dari telur jadi ulat, dari ulat jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu gitu. Jadi benar-benar pertobatannya atau perubahannya radikal gitu ya Pak. Ya, Eh, Kalau saya pernah baca juga bahwa proses perubahan atau metamorfosis kupu-kupu itu kan lebih dari 10 hari. Jadi memang kita semua di, di, dituntut ya Bu, di, di, diharapkan untuk berubahnya, walaupun tidak ekstrim dari hari ini A langsung jadi B gitu. Cuman saya percaya, waktu itu saya pernah dengar juga sharing Pak Beni, bahwa kenapa Zakheus bisa berubah, karena di ayat yang sebelumnya kan Tuhan Yesus bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Menumpang di situ bahasa aslinya kalau nggak salah meno atau abide, continue stay. Jadi kalau menurut saya mungkin karena memang Roh Kudus eh, tinggal di dalam kita, maka kita bisa berubah gitu. Jadi memang perubahan perubahan radikal itulah yang 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 memang diharapkan berubahnya itu. Jadi kalau ya diingatkan terus, kalau kita lihat kupu-kupu contohnya binatang, kalau manusianya kita lihat contohnya Sakius, contohnya Paulus, bahwa eh, apa yang dulunya dianggap keuntungan dianggap rugi, pengenalan akan Tuhannya itu dia lepasin, apa, pengenalan akan Tuhannya itu membuat dia melepaskan semuanya yang di belakang dan menganggapnya sampah. Jadi terima kasih Pak Yohanes, kita udah diingatkan lagi, terutama saya, untuk ya cek terus eh, kalau kita, apakah kita sudah berubah gitu. Kalau memang Roh Kudus ada bersama kita, pastinya kita akan selalu diingatkan, suara Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Fani, sama. teman-teman semua. Terima kasih Bu, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, karena masih ada waktu sedikit, nanti mungkin kalau misalnya ada Mami Tina mau ini, tapi mungkin sebelumnya kita Bu Debi bisa, masih ada beberapa waktu, kami persilakan kepada Ibu Debi. Shalom, terima kasih untuk kesempatan. Saya sangat eh, berterima kasih dan sangat berbahagia lah. Pagi hari ini saya mendapatkan sesuatu yang apa, pencerahan lah istilahnya, eh, karena beberapa lalu hari, ya beberapa minggu lah, bahkan bulan itu saya banyak bertanya-tanya pada Tuhan mengenai pembaharuan hidup dan apa itu, pekerjaan Roh Kudus, karena saya sendiri mengalami banyak pengajaran-pengajaran yang seperti Bapak tadi sebutkan itu, mengenai apa, eh, Lebih ke, terobosan ya, keuangan dan finance itu. ya, Karena saya sendiri dalam keadaan memang sedang di di apa istilah, dalam pendidikan Roh Kudus lah. Sebelumnya saya sudah kemana-mana, istilahnya saya tidak pernah dulu dalam Tuhan tuntun saya sebagai
misionari kecil gitu ya dalam tanda petik. Saya masih kuliah gitu, masih Tuhan sudah tuntun pergi ke daerah-daerah apa untuk misi ke daerah di mana banyak teroris gitu di Indonesia ini gitu. Tapi saya nggak ada takutnya karena saya merasa mungkin ini eh, kalau dulu saya berpikir hanya avanturir ya gitu. Tapi orang-orang bilang lu masuk situ keluar 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 hidup-hidup udah syukur gitu. Ya. Tetapi buktinya di situ saya banyak dapat keluarga angkat. Karena memang itu pekerjaan Roh Kudus di situ saya belum tahu kan. Saya berpikir itu mungkin saya karena saya diajak ke situ tuh untuk dituntun untuk sebagai ilmuwan aja karena saya antropolog kan. Jadi saya berpikir saya belajar dengan anu mengaplikasikan keilmuan saya gitu. Tapi lama-lama kesini saya tahu ini pimpinan Roh Kudus karena ada salah satu kejadian yang membuat saya begitu terhentak gitu karena saya sempat kecelakaan ya. Kecelakaan jalan raya tapi saya tidak pakai mobil, tidak pakai motor, hanya berdiri di pinggir jalan langsung disosor sama sama apa sepeda motor langsung itu pas padahal itu pelajaran bagi saya ini yang benar nih mana gitu kan karena saya baru pulang dari pelayanan di gereja kenapa kok seperti Tuhan nggak tuntun saya gitu ini pelajaran apa model apa ini gitu kan tapi lah kesini saya baru sadar pekerjaan Tuhan ini betul-betul unik artinya hanya untuk kepribadian pribadi kita jadi itu yang menyebabkan kita harus selalu bertanya-tanya. Jadi saya dapat firman selalu yang saya pakai itu adalah Tuhan Yesus bilang, kamu harus menghadapku seperti anak kecil. Jangan sok pinter. Ya. Karena kan Tuhan juga mengatakan Tuhan akan kirim penolong yang lain ya. Itu dalam artian Tuhan sendiri tetapi berupa roh gitu. Kalau dulu Betul. kan dia daging gitu ya kan. Itu yang saya dapati banyak hal-hal yang unik-unik yang saya temukan dari kehidupan saya sendiri. Nggak banyak orang tahu gitu kan. Sampai detik ini pun saya Tuhan masih ajar bagaimana menghadapi orang yang betul-betul menekan saya. Bahkan saya punya karir dihambat, saya punya apa warisan dirampas gitu-gitu ya. Orang sekeliling saya aja. Lalu nama baik saya dihancurkan. Bayangkan orang dari dalam loh, dari keluarga besar gitu. Ini pelajaran apa ini? Tapi Tuhan menuntun saya banyak yang saya dapatkan Roh Kudus bicara saya dalam mimpi. Nah, yang saya temukan itu selalu kalau ini kamu nanti artinya begini 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 dalam mimpi. Di situ apa saya bertanya kepada Tuhan, ini maksudnya apa Tuhan? Selalu tapi bagi saya pelajaran adalah hubungan pribadi dengan Tuhan itu. Itu amat sangat penting. Jadi kita nggak perlu dengar pengajaran-pengajaran yang memakai yang saya temukan ya maaf barangkali ini agak sedikit menyinggung orang-orang tuh merasa Alkitab tuh kayak primbon gitu loh. Jadi kalau sakit harus baca ini, kalau itu harus baca itu gitu. Tidak lagi berpikir Roh Kudus yang berbicara pada diri sendiri gitu. Nanti Roh Kudus yang kasih tahu kau baca ini, bukan orang. Kau baca ini, kamu buka itu akan kita temukan bukan secara kebetulan. Kadang-kadang kalau saya buka media sosial atau apa terus ada yang berkhotbah kena di saya seperti sekarang gitu. Wah ini saya tahu ini dari Tuhan karena saya sudah hampir sebulan ini nggak bisa masuk di sini karena banyak sekali dari pagi kesibukan yang eh, jebakan-jebakan lah yang membuat saya nggak bisa lagi ini. Tapi sekarang Tuhan tuntun. Itu saya rasa eh, pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan apa analisis Alkitab bukan. Itu yang saya temukan. Terima kasih banyak Tuhan berkati. Pak Pendeta. Sama-sama. Ya, terima kasih buat Ibu Debi. Mungkin yang terakhir ini nanti mungkin Bu Nur Matondang bisa. Mungkin lagi Oke, jaga cucu. kalau Bu Nur Matondang dengan satu dan lain hal tidak bisa, tidak apa-apa Bu Nur. Kami selalu mendukung Ibu Nur dalam doa. Bisa Ibu Nur? Mau kasih kesaksian? Silakan. Nggak usah dibuka kamera, nggak apa-apa kok Bu Nur Matondang. Baik, mohon maaf. Terima kasih saudara-saudara aku yang terkasih.
Di Sama-sama. sini saya memang tadi mendengar semua kesaksian teman-teman yang luar biasa. Saya pribadi pun merasakan bahwa jamahan Roh Kudus itu ada pada kita masing-masing. Kalau kita mungkin bahasa sederhana kalau saya mengartikan hati nurani. Ketika kita mengaktifkan hati nurani, sebenarnya itu eh, kalau bagi saya, maaf kalau ini salah Pak Pendeta, bagi saya itu hati nurani itu itulah suara Roh Kudus. Terkadang kita suka mengabaikan ketika kita mau melakukan A, tapi hati nurani itu sebenarnya berkata B, ya kan? Tapi itu diabaikan. Nah, seringkali itu begitu pada kita gitu. Jadi eh, saya merasa bahwa saya berusaha keras untuk selalu mendengar apa kata hati nurani saya. Karena saya merasa hati nurani saya itu adalah Roh Kudus. Itu loh Pak. Mohon maaf kalau pemahaman saya keliru, tetapi itulah yang saya alami. Banyak kejadian hal-hal yang sungguh bagi saya tuh ajaib gitu, ajaib semuanya. Nanti pada kesempatan lain mungkin saya akan saksikan secara detail, tapi kali ini kulitnya saya menyampaikan bahwa Roh Kudus luar biasa. Amin. Di setiap keadaan kita itu tidak pernah lalai. Cuma kita lah yang lalai. Itu barangkali ya, sementara yang bisa saya sampaikan Pak Pendeta dan teman-teman sekalian. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Terima berkati. Nah, kasih, puji ya. Tuhan Ibu Nurmatonda. Ini kita karena terbatasan waktu, sebentar ini mungkin Mami 1-2 menit, langsung Daniel. Nanti sebelum Daniel tutup dalam doa, kita akan dengar dulu konklusi dari Pastor Yohanes, baru kita tutup dengan doa. Baik ya, saya mau bukakan punya Mami dulu sebentar. Shalom semuanya dari Mami, Daddy Ya, shalom. Grace. Ya, shalom. Jadi Mami mau tanya juga ini. Mami sekarang tambah takut jadi karena usia Mami paling senior ya, paling muda di semuanya sini. Dibalik ya. Jadi Mami takut kapan Tuhan datang, apa Mami ini bagaimana. Kalau menurut anakku ini kan Pastor Yohanes ini anakku ya, anakku. Jadi aku ini maminya. Apakah maminya ada sedikit berubah apa enggak, Daddy Grace? Oh iya. Ini mama Ini mama Roh mama Kudus ya. kandung. Mami Iya, iya, nggak iya. bisa lakukan apa-apa semua tanpa Iya, Roh iya. Kudus, Roh penolong. Iya, iya. Ini mama saya ya, mama saya kandung. Iya, tentu saya melihat perubahan ya dari diri mami pasti itu ada. Terus Tuhan ubahkan ya. Kalau soal nggak mencintai dunia ini, eh, menurut saya mami udah berubah ya, udah berubah banyak ya. Justru saya yang masih ketinggalan jauh kalau diukur dengan ukuran mami ya. Ya teruslah ya mami ya pokoknya ya. Nah, Ya, jadi ya itu. Tuhan Yesus yang Allah Roh Kudus yang mampukan Mami. Karena kata Firman, Amin. tidak ada jasa Mami. Itu maksud Tuhan Yesus supaya Mami ini lebih baik, lebih cinta Tuhan, lebih takut Tuhan. Amin. Terlebih supaya Mami ini menjadi warisan iman bagi anak-anakku, menjadi tiang doa. Oh ketutup itu. Iya. Ini Mami Tina ini ya. Mungkin kalau Ibu Loan nggak tahu udah pernah dengar belum? Ini mama saya ya. Ini mama saya kandung. Tinggalnya dengan kakak saya di sana tadi di apa di Serpong ya dengan Ibu Fani tadi itu kakak saya. Kalau yang lain udah tahu soalnya ya, bukan karena Ibu Loan yang baru ya jadi saya infokan. Baik, Ya, terima kasih Pastor Yohanes. Eh, kita akan dengar satu lagi kesaksian dari Ananda Daniel. Kita persilakan Daniel, supaya setelah itu akan dikasih konklusi sama Pastor Yohanes, baru kita akan tutup. Terima kasih, Tuhan berkati. Aku nggak ada nggak ada kesaksian yang secara khusus mau diberikan buat hari ini sih. Cuman Rema yang dapat hari ini. jadi mungkin salah satu highlightnya adalah
eh, perubahan itu proses. I think proses ini kita bisa lihat dari kehidupannya Paulus, tapi untuk Zakheus memang Alkitab itu hanya kasih short instances ya. Eh, Mulai dari perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus sampai dia akhirnya mau memberikan harta di, tapi memang Alkitab tidak tidak mendeklarasikan apapun yang terjadi sama Zakheus setelahnya. Cuman saya percaya uh, dia pasti get through the process juga, walaupun itu nggak didetailkan di dalam Alkitab. Poin saya adalah um, kadang kita tuh mungkin berpikir, oh kalau kita mau berubah, kita harus berubah 180 derajat like tomorrow. Tapi sebenarnya kenyataannya tidak ada orang seperti itu. Bahkan mungkin Zakheus pun walaupun tidak diceritakan, hari-hari dia yang kita nggak tahu, who knows kalau ternyata dia tuh juga mengalami hal-hal proses seperti yang kita alami semua. Jadi trust the process lah. Tadi aku cukup agree dengan sangat agree lah dengan yang sempat dibilang. Kita tahu kok gitu. Mungkin kita juga belum zero 0 ke 100, tapi 0 ke 1, 0 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5 itu kita tahu. Roh Kudus pasti ngasih tahu. Sama mungkin yang kedua adalah kita nggak bisa keluar dari kenyataan bahwa lingkungan kita itu bisa mendukung atau merobohkan perubahan kita mau nggak mau. Oh, dan oleh karena Roh Kudus itu juga pasti akan memberitahukan kepada kita mana lingkungan yang mungkin kelihatannya keras, tapi itu memang mendukung perubahan kita, dan mana lingkungan yang kelihatannya keras atau baik, tapi kita sebenarnya nggak perlu ada di situ atau kita jangan ada di situ karena itu nggak mendukung perubahan kita. Eh, Banyak orang yang saya lihat berjalan di dalam perubahan, tapi lingkungannya dia tidak mendukung atau bahkan menyudutkan. Yang mungkin di beberapa orang mereka bisa survive, di beberapa orang mereka tidak, akhirnya mereka mundur dari perubahan itu. Jadi mungkin dalam doa kita selain kita berdoa mengenai oh Tuhan tolong bantu saya dalam perubahan, satu hal lagi adalah Tuhan taruh saya di lingkungan yang memang Engkau mau dan itu tepat buat saya untuk berubah. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang malah menyudutkan perubahan kita. Karena tadi kayak ibarat kupu-kupu, kan ada quote yang bilang kayak, it's hard to be a butterfly in the middle of the buses, impossible underwater. Atau translate-nya ada, susah untuk menjadi kupu-kupu di tengah rawa belukar, tidak mungkin di dalam air, kayak gitu. Jadi, em, itu yang saya tangkap ya buat di hari ini. Mungkin sebelum saya tutup dalam doa, kalau ada konklusi atau ada tambahan lain silakan. Iya, eh, dari semuanya ya, baik kesaksian, pemahaman yang didapat ya, Ibu Debbie, Bu Loan semua lah ya, yang tadi sudah menyampaikan, Bu Christine, iya. Eh, Next time saya akan coba bahas yang disinggung tadi kata meno ya atau meinai. Kasusnya Sakeus ya nanti kita bahas. Tapi ada juga pakar yang meneliti bahwa Sakeus itu cikal bakal dari Matius ya yang kemudian salah satu rasul. Lepas itu benar atau tidak, tapi pada prinsipnya yang terpenting dari orang yang lahir baru, masuk pertobatan, diubahkan Tuhan, memang sekali lagi terjadi perubahan cara berpikir. Bahwa dalam hidup pasti ada proses itu pasti ya. Tapi cara berpikirnya memang berubah ya. Sekali lagi perhatikan yang diubah pertama adalah cara berpikir. Cara berpikirlah yang kemudian menuntun hidup orang berubah. Perhatikan dulu itu ya. Jadi waktu saya Bapak Ibu semua ditangkap Tuhan, perhatikan cara berpikir sekali lagi yang berubah. Tadinya kita mencintai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hari itu kita membenci hal itu dan mencintai apa yang disukai Tuhan. Cara berpikir ini dulu. Lalu untuk bisa dipraktekkan dalam hidup, seperti tadi disinggung, baik Denny sama yang lain, pasti ada proses pasti. Tapi cara berpikir itu sudah menentukan bahwa kita udah ada di titik yang emang diubah. Ya, orang yang tadinya suka hidup dalam dosa dan sekarang membenci dosa, itu tidak mungkin apa? Itu yang disebut dengan cara berpikirnya kan yang berubah kan. Dia jadi jijik banget di otak dia itu gak bisa dia terima lagi gitu kan. Itu kan berubah cara berpikirnya. Lalu bagaimana itu diterjemahkan dalam hidup? Pasti lewat proses betul. Ya kan? Tapi sekali lagi cara berpikir kita tahu kita udah berubah di otak di cara berpikir kita itu aja. Next time memang harus didalamin ya. Termasuk bagaimana menerjemahkan meinai atau meno tadi seperti Ibu Christine singgung ketika Yesus
aku mau tinggal di rumahmu ya. To be continue to present. Itu kira-kira salah satu artinya. Nanti kita bahas. Oke, itu aja. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita mau berdoa ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu ya. Silakan, Den. Oke, mari semua kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Bapa, yang menuntun kami, sehingga kami boleh diizinkan untuk mengikuti berada di session hari ini, berkumpul bersama saudara seiman, dan mendengarkan serta berdiskusi bersaksi firman-Mu ya Tuhan, khususnya secara spesifik terkait lahir baru dan perubahan mindset, cara berpikir, dan getting through the process. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati pikiran kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bapa, kiranya oleh karena kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami untuk boleh mengalami perubahan lahir baru ya Tuhan, mulai dari perubahan mindset kami atau cara berpikir kami, memandang hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, mempunyai pola pikir yang benar ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu, biarlah firman-Mu boleh senantiasa bertumbuh dalam hati pikiran kami. Ampuni setiap kata-kata pikiran hidup kami yang gak berkenan di hati-Mu, baik yang kami sampaikan, kami pikirkan, atau yang kami mungkin tidak sadari. Tuhan, kiranya Engkau yang menguduskan. Sebentar kami mau berpisah untuk virtual session ini dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang melindungi, menyertai, hingga kami boleh menjalankan aktivitas kami oleh karena perlindungan, penyertaan, dan damai sejahtera kasih daripada Tuhan Yesus. Dan sehingga kami boleh berkumpul kembali lagi di lain waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh semakin semakin besar hingga kami boleh bertemu dengan Tuhan one day ya Bapa di dalam kelahir baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.